Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Ardiansyah dari jurusan Teknik Sipil, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang berjudul Kesetimbangan Kimia. Pada topik pembahasan kesetimbangan kimia, ada yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang kedua, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Yang ketiga, hubungan Kc dan Kp. Dan yang keempat, aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Lanjut yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Reaksi kimia dilihat dari laju reaksinya, dibagi menjadi dua, yaitu reaksi kesetimbangan dan reaksi berkesudahan. Reaksi berkesudahan atau irreversible adalah reaksi kimia di mana semua reaktan yang bereaksi akan menghasilkan produk. Laju reaksinya hanya berjalan satu arah membentuk produk. Reaksi kesetimbangan atau reaksi reversible adalah reaksi kimia di mana pada saat reaktan sudah semakin berkurang. Saat itu juga produk akan membentuk reaktan kembali. Reaktan kesetimbangan dikatakan berjalan dua arah karena laju pembentukan produk sama dengan laju pembentukan reaktan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi. Besar kecilnya konsentrasi berpengaruh pada kecepatan atau laju reaksi. Jika konsentrasi reaktan diperbesar, maka laju reaksi semakin cepat, sehingga kesetimbangan lebih cepat tercapai. Penambahan konsentrasi menyebabkan kesetimbangan akan bergeser ke arah produk dan sebaliknya. Lalu yang kedua ada suhu. Besarnya suhu akan berpengaruh terhadap energi kinetik reaksi. Semakin besar suhu, maka semakin besar pula energi kinetik zatnya, sehingga laju reaksi berjalan semakin cepat. Lalu ada volume. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien atau mol yang besar, dan sebaliknya. Lalu ada tekanan. Tekanan dan volume berbanding terbalik. Artinya, apabila volume diperbesar, maka tekanan diperkecil, dan sebaliknya. Lalu yang terakhir ada katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mempengaruhi jumlah produk. Katalis berfungsi menurunkan energi aktivasi agar waktu yang diperlukan untuk bereaksi lebih singkat. Lalu ke pembahasan kedua, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial disebut tetapan kesetimbangan parsial, dinyatakan dengan Kp. P yang artinya pressure, yang berarti tekanan. Konstanta atau tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp adalah perbandingan tekanan parsial produk dan tekanan parsial reaksi dipangkatkan dengan koefisien masing-masing pada suatu reaksi kesetimbangan. Lalu untuk reaksi homogen berlaku Kp sama dengan Pc pangkat M dikali Pd pangkat N per Pa pangkat K Pb pangkat L. Di sini ada keterangannya, Pa, Pb, Pc, dan Pd masing-masing merupakan tekanan parsial zat ABCD. Tekanan parsial gas ideal, misalnya A, dapat dihitung dengan persamaan berikut. Pa sama dengan jumlah mol A per jumlah mol total gas dikali P total. P total atau tekanan total ialah penjumlahan seluruh tekanan pada sistem kesetimbangan, yaitu didapat dari Pa plus Pb plus Pc dan plus Pd. Untuk reaksi heterogen berlaku Kp sama dengan Pc pangkat V dikali Pd pangkat W per Pb pangkat X. Di sini ada keterangannya, Pb, Pc, Pd masing-masing merupakan tekanan parsial zat B, C, dan D. Tekanan parsial gas ideal, misalnya B, dapat dihitung dengan persamaan berikut. Pb sama dengan jumlah mol B per jumlah mol total gas dikali P total. P total atau tekanan total ialah penjumlahan seluruh tekanan pada sistem kesetimbangan, didapat dari Pb plus Pc dan plus Pd. Di sini ada contoh soal menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Pada suhu tertentu terjadi reaksi kesetimbangan. Bisa dilihat reaksinya pada soal di sini. Pada keadaan setimbang terdapat tekanan parsial gas H2 sama dengan X atm dan gas NH3 sama dengan Y atm. Jika harga Kp sama dengan 54,
tekanan parsial gas N2 adalah, lanjut ke pembahasan, reaksinya N2 plus 3H2, 2NH3. Jadi, Kp sama dengan PNH3 dipangkatkan 2 per PN2 dikali pH2 dipangkatkan 3. Di sini Kp sama dengan 54 sama dengan Y pangkat 2 per PN2 dikali X pangkat 3. Jadi PN2 sama dengan Y pangkat 2 per X3 kali 54. 54 didapatkan dari harga Kp-nya, yaitu 54. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, hubungan Kc dan Kp. Rumus tetapan kesetimbangan digunakan pada reaksi kimia yang berlangsung dua arah. Simbol tetapan kesetimbangan dinotasikan dengan huruf K yang meliputi Kc dan Kp. Kc adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi yang nilainya tetap selama suhu tetap. Sedangkan Kp adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan gas. Reaksi kimia tidak hanya dapat berlangsung satu arah, namun juga dapat dua arah atau bolak-balik yang disebut reversible. Hubungan Kc dan Kp dinyatakan melalui persamaan di bawah. Kp sama dengan Kc dikali RT dipangkatkan delta N. Di sini ada keterangannya, Kp yaitu tetapan kesetimbangan tekanan gas, Kc adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi, delta N sama dengan selisih jumlah koefisien gas reaktan dan produk. R yaitu tetapan gas, nilainya 0,082, dan T yaitu suhu. Di sini ada contoh soal hubungan Kc dan Kp, yaitu diketahui reaksi kesetimbangannya bisa dilihat di contoh soal berikut. Pada suhu 27 derajat Celcius, harga Kc sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2. Hitunglah Kp. Di sini ada pembahasannya, T sama dengan 27 ditambah 273. 273 didapatkan dari suhu pada rumus. Jadi, 27 ditambah 273 yaitu 300K. Koefisien kanan sama dengan 2. Koefisien kiri sama dengan 1. Koefisien zat padat tidak dihitung. Jadi delta N sama dengan 2 dikurang 1. Sama dengan 1. Kp sama dengan Kc. RT dipangkatkan delta N sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 2 didapatkan dari harga Kc. Lalu dikalikan 0,082 dikali 300. 0,082 didapatkan dari rumus, yaitu tetapan gas. Dan 300 didapatkan dari suhu. Lalu dipangkatkan 1, dan hasilnya yaitu 0,39. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Reaksi kesetimbangan banyak diterapkan dalam proses industri kimia. Tujuannya untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, para ahli kimia industri berusaha mencari metode yang tepat agar dapat memperoleh hasil produksi maksimal. Metode yang ditempuh yaitu membuat kesetimbangan bergeser ke arah produk dan menjaga agar produk tidak kembali menjadi zat awal. Di sini ada aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Yang pertama, pembuatan amonia atau zat NH3. Amonia merupakan gas tidak berwarna, mudah larut dalam air, berbau khas, dan merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting. Amonia banyak digunakan sebagai pelarut, bahan peledak, obat-obatan, dan bahan dasar pupuk. Lalu ada pembuatan asam sulfat atau H2SO4. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak. Caranya dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2. Kegunaannya yaitu sebagai bahan dasar pada industri cat, plastik, aki, tekstil, dan bahan peledak. Dan yang ketiga, pembuatan gas klor atau Cl2. Pembuatan gas klor dilakukan dengan proses diakon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.